Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Yusuf Tech Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuatkan sebuah tutorial bagaimana caranya kita mengkonfigurasi DHCP server ya di salah satu distro Linux, yaitu Debian, tepatnya di Debian 8. Oke. Sebelum saya masuk ke materi konfigurasi DHCP server, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori mengenai apa itu DHCP ya. Oke. Kalau misalkan saya buka di Google, lalu saya ketik DHCP, di sini tertulis bahwa DHCP itu adalah kepanjangannya dari Dynamic Host Configuration Protocol, atau sebuah protokol jaringan yang memberikan alamat IP ya, pengalokasian alamat IP itu secara otomatis. Beda halnya dengan statik ya. Kalau statik dia itu kan kita setting secara manual dan dia itu IP-nya tidak berubah-ubah. Nah, kalau DHCP namanya dynamic itu artinya dia tidak tetap atau berubah-ubah. Jadi si DHCP ini, IP yang diberikan DHCP ini, jadi dia tidak tetap. Dia akan berubah sesuai dengan interval waktu yang kita berikan kepada si DHCP server tersebut ya. Misalkan kita ingin memberi rentang waktu satu jam, setiap 1 jam dia akan mengupdate IP-nya dari yang lama ke yang baru. Bisa 1 jam, bisa 5 jam, bahkan bisa hari ya, 6 hari atau 10 hari itu bisa. Yang pasti nantinya dia akan berubah IP-nya karena dia tidak tetap. Kemudian DHCP ini juga memberikan IP secara otomatis. Nah, jadi ini memudahkan kita apabila kita mempunyai sebuah jaringan yang mengharuskan kita mengkonfigurasi alamat IP. Nah, kalau misalkan kita mempunyai jaringan lokal dengan klien yang mungkin 5, 10, mungkin itu bisa kita konfigurasi secara statik ya. Tapi bagaimana kalau misalkan device yang ada di jaringan lokal kita itu jumlahnya lebih dari 10, misal ada 20, 50, atau bahkan sudah ratusan. Tentunya itu sangat merepotkan kita sebagai misalkan sistem administratornya ya, atau si network yang mengatur sistem di jaringan lokal tersebut. Nah, karena tidak memungkinkan dengan mengkonfigurasi alamat IP secara manual atau statis ya, dikarenakan jumlahnya sangat banyak. Nah, tentunya fitur dari DHCP ini pun sangat diperlukan karena dia yang akan memberikan alamat IP kepada seluruh klien tersebut yang berada di jaringan lokal itu secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menyeting satu persatu device-nya. Jadi prosesnya pun akan sangat fleksibel dan sangat efisien seperti itu. Oke. DHCP ini pun juga terbagi menjadi 2 ya. Ada yang DHCP server dan ada juga yang namanya DHCP client. Bedanya kita pasti sudah bisa menebak ya seharusnya. Kalau DHCP server itu berarti si server DHCP yang memberikan alamat IP tentunya, dan DHCP client sudah pasti dia yang menerima pemberian alamat IP dari si DHCP server seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke tahap pengkonfigurasian DHCP servernya di Debian 8. Oke. Yang pertama kita butuhkan yaitu sebuah program untuk menjalankan virtual machine. Di sini saya menggunakan VirtualBox ya. Kalian bisa menggunakan yang lain ya. Tapi di sini saya akan menggunakan VirtualBox. Langsung aja kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah,
Di sini sebelumnya saya sudah menginstal distro Linux Debian 8 ya. Di sini saya udah install, tapi belum saya konfigurasi di SCP server. Nah, jadi mungkin saya tidak akan bahas untuk tahap proses penginstalasian Debiannya ya. Kita akan langsung masuk ke pengkonfigurasian di SCP servernya saja. Oke. Di sini karena saya baru buat, kita langsung start aja ya. Kita start, gak usah kita ada yang ubah dulu. Di sini dia sedang menyalakan mesinnya ya. Kita tunggu saja proses bootingnya sampai selesai. Ini kita enter saja. Kita tunggu. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, itu tandanya Debian kalian siap untuk dijalankan atau sudah siap untuk menjalankan program. Di sini saya akan masuk sebagai root ya, karena kalau kita tidak masuk sebagai root, kita tidak bisa mengedit package-package yang ada di Debian ini. Jadi kita tidak memiliki izin untuk mengedit package-package si Debian tersebut. Di sini saya masukkan username-nya root, kemudian passwordnya. Pertama-tama kita mengecek IP-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan komen yaitu IPA untuk mengecek alamat IP. Ya, bisa dilihat di situ di ETH0 kita mendapatkan alamat IP dari NAT ya, yaitu 10.0.2.15/24. Coba sekarang saya ingin mengetes apakah si Debian ini terhubung ke internet dengan cara mengetikkan ping google.com. Nah, di sini dia terhubung ke internet ya dengan ping 17,1 milisecond. Oke, pertama-tama yang harus kalian siapkan sebelum menginstal package di HCP servernya, kalian masukkan CD 1 sampai CD 3 ya, agar package-package-nya itu terload di Debian. Ketikkan saja perintah apt cd-room app seperti ini. Masukkan CD-nya mulai dari CD 1. Masukkan, enter. Nah, kalau sudah seperti ini dieject. Kemudian apt cd-room add lagi. Masukkan CD kedua. Enter. Eject lagi. CD-room add lagi. Masukkan CD ketiga. Enter. Eject. Oke. Kemudian kita mulai untuk menginstal package di HCP servernya ya. Pertama-tama kita ketikkan perintah apt min-get install isc di HCP server. Enter. Nah, ini sedang proses mendownload ya package di HCP servernya. Kita tunggu saja nanti sampai prosesnya selesai. Dia sedang mendownload package Debian package di HCP-nya. Oke, di sini sudah selesai ya. Untuk cara mengeceknya apakah si package di HCP server ini sudah terinstall atau belum, kalian ketikkan perintah yang tadi, kemudian di enter. Nah, kalau tulisannya seperti ini atau tampilannya seperti ini, itu tandanya package di HCP server kalian sudah berhasil terinstall di Debian-nya. Oke, selanjutnya kita cek apakah si Debian-nya di HCP servernya ini sudah running atau belum dengan cara mengetikkan system ctl status isc
DHCP server. Nah, di sini statusnya masih belum aktif ya, atau masih violet no. Kita akan setting IP terlebih dahulu ya untuk DHCP servernya. Pertama kita masuk ke network ini ya, konfigurasi IP dengan cara mengetikkan perintah nano etc network interfaces, ada S-nya jangan lupa, karena kalau typo dikit atau salah dikit itu dia tidak akan ketemu. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, di allow-nya ini saya ganti menjadi auto. DHCP-nya ini, di bagian DHCP kita ganti jadi static. Kemudian tambahkan di bawahnya address, misal 192.168.50.1 seperti itu. Kemudian untuk subnetnya kita isi juga, yaitu 255.255.255.0. Ini berarti /24. Oke. Perlu diingat untuk pengetikan seperti ini itu jangan sampai kalian typo atau ada yang gede sedikit hurufnya, karena itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi usahakan sama dengan apa yang saya tuliskan ya, karena kalau tidak dia pasti akan error atau violet untuk setting IP-nya. Kalau sudah seperti ini kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, sebelum kita restart network adapternya, kita perlu mengubah di network setting ini attach to-nya yang tadinya NAT menjadi host only. Kemudian advance-nya, promiscuous mode-nya kita ganti ke allow all saja. Lalu di OK. Kemudian kalian bisa merestart adapter networknya dengan cara mengetikkan komen seperti ini, etc init networking restart, kemudian di enter. Kalau statusnya sudah oke, itu tandanya IP-nya sudah berhasil terkonfigurasi. Untuk cara mengeceknya apakah IP-nya sudah berhasil terkonfigurasi, kita bisa mengetikkan perintah IPA lagi, kemudian di enter. Bisa teman-teman lihat atau bisa kalian lihat di situ di ETH0 itu sudah tersetting alamat IP-nya menjadi inet 192.168.50.1/24. IP ini sudah sesuai dengan apa yang tadi kita konfigurasi di pengaturan IP. Selanjutnya, setelah pengaturan IP kita konfigurasi, kita akan mengkonfigurasi package DHCP servernya dengan cara mengetikkan perintah nano etc dhcpd.conf seperti ini. Enter. Kalian ke bawah, nah cari bagian yang ada tulisan atasnya itu a slightly different configuration for an internal subnet. Di sini kalian hilangkan tanda pagarnya mulai dari yang paling bawah nih, yang dari sini hilangkan. Nah, yang slightly-nya jangan hilangkan tanda pagarnya. Kemudian untuk subnet kita isi, berarti ini network ya. Tadi berapa? 192.168.50.0 karena ini network. Netmask-nya atau subnetnya kita ganti jadi 0. Tadi kan kita isinya dengan 0 ya. Kemudian range IP yang akan diberikan kepada klien, dalam hal ini DHCP kliennya ya, itu kita bisa mulai dari 192.168.50.2. Kenapa dari 2? Karena 1 sudah kita pakai untuk alamat IP si DHCP servernya, jadi kita tidak bisa memakai IP tersebut lagi. Kemudian mulai dari 2.2 sampai misalnya 100.50.100 itu range-nya ya, nanti kita akan berikan ke DHCP klien. Untuk nama domainnya mungkin saya bisa custom atau bisa ganti, bisa jadi Debian DHCP server seperti itu misalnya, serah kalian sih namanya. Kemudian routersnya ini alamat IP si Debiannya ini atau alamat IP si DHCP servernya ini. Tadi kan 192.168.50.1 ya. Kemudian untuk broadcastnya ini 192.168.50.255 ya.
Kemudian udah sih, ini aja yang perlu kita konfigurasi di bagian dhcp.conf ini. Kalau sudah, kita Ctrl X, kemudian Y, Enter. Nah, selanjutnya kita perlu mengsetting adapter mana yang akan kita pakai untuk dhcp server tersebut dengan cara mengetikkan komen yaitu nano etc dhcp default isc dhcp server. Nah, di bagian interfaces ini kalian ketikkan ETH0 karena yang akan kita gunakan untuk dhcp server itu nanti di ETH0. Setelah kalian isi adapternya, kalian bisa Ctrl X, Y, kemudian Enter, dan kita restart service dhcp servernya dengan mengetikkan komen yaitu /etc/init.d, kemudian isc dhcp server restart, kemudian di Enter. Tunggu sampai oke. Nah, kalau sudah oke, itu tandanya seperti biasa dhcp servernya sudah berhasil kita setting. Sekarang kita akan lihat apakah service dhcp servernya itu sudah running atau belum dengan cara mengetikkan yang sebelumnya ya, tadi systemctl status isc dhcp server, Enter. Nah, bisa kita lihat di situ statusnya sudah aktif ya, atau sudah running, sudah berjalan artinya. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya konfigurasi dhcp server di sisi Debian itu sudah selesai, seperti ini saja. Sekarang kita lanjut ke sisi kliennya, yaitu Windows ya, Windows utama kita ini sebagai dhcp kliennya. Kita pergi ke network, open network any thread settings, lalu ke Ethernet, lalu ke change adapter options. Di sini kita pilih yang Ethernet 2 VirtualBox only yang tadi kita sudah setting. Di sini kita lihat, di sini dia belum mendapatkan alamat IP ya. Oh, ini juga sudah dhcp menunya. Kita masuk ke test manager. Nah, di sini nanti kalian cari kalau nggak ada service yang namanya VirtualBox dhcp server, kalian langsung close saja. Tapi kalau ada, coba kalian entas terlebih dahulu. Kita lanjut ke adaptornya tadi. Coba kita disable, enable. Kita tunggu berapa detik ya, agar dia meminta alamat IP secara otomatis ke dhcp servernya. Oke, kita coba buka apakah dia sudah mendapatkan alamat IP. Nah, bisa dilihat di sini IP for address-nya itu sudah dapat ya, 192.168.50.2. Lalu subnetnya 255.255.255.0, dan default gateway-nya atau IP si dhcp servernya itu sudah sesuai ya, 192.168.50.1. Nah, ini tuh alamat IP Debian-nya. Seperti itu. Ini alamat IP Windows-nya atau alamat IP kita kliennya. Di sini juga sudah ada nama DNS dari dhcp servernya, yaitu Debian dhcp server, sesuai dengan apa yang tadi kita setting di Debian. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja proses konfigurasi dhcp server di Debian 8. Kalau sudah seperti ini, itu tandanya kalian sudah berhasil mengkonfigurasi dhcp server. Dan kita juga sudah cek ya, ini kita tadi kan obtain ya, itu artinya kita meminta secara otomatis, bukan dengan statis. Kalau statis kan yang ini nih, kalau yang di atas itu otomatis atau dhcp. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk tutorial konfigurasi dhcp server di Debian 8 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.